Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu jalan raya di kawasan Cibitung, Bekasi, terlihat padat. Kendaraan truk kontainer berjejer memadati jalur industri, ditambah deru motor-motor yang berseliweran membuat suasana semakin semrawut. Di tengah keramaian itu, sekelompok pria berbadan kekar dengan jaket hitam bertuliskan Grip Jaya terlihat berdiri di pinggir jalan. Mereka adalah anggota ormas yang selama ini dikenal warga sekitar karena ulahnya yang arogan dan sering memalak sopir maupun pedagang kecil. Beberapa sopir truk yang melintas sengaja melambat, bukan karena macet, melainkan takut jika tiba-tiba dicegat oleh kelompok ormas itu. Sudah menjadi rahasia umum, jika ada yang menolak memberi uang, maka mereka tak segan-segan mengancam bahkan melakukan kekerasan. Di salah satu sudut, terlihat seorang pria berperawakan tegap turun dari mobil pribadi berwarna hitam. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans, dengan tas selempang sederhana di bahunya. Dari penampilannya, tak ada yang menduga bahwa pria ini sebenarnya adalah anggota aktif Kopassus yang tengah pulang cuti setelah beberapa bulan penugasan di luar kota. Namanya Kapten Ardi. Ardi hanya berniat singgah sejenak membeli air mineral di warung pinggir jalan sebelum melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga, langkahnya langsung dipotong oleh 3 orang anggota Grip Jaya. Bang, mau lewat sini harus izin dulu. Ngerti nggak? Ucap salah satu pria ormas itu dengan suara lantang sambil menepuk bahu Ardi. Ardi menoleh tenang, matanya menatap tajam. Maksudnya izin gimana? Saya cuma mau beli minum, kok. Pria ormas itu menyeringai. Ya izin lewat sini harus ada uang keamanan. Minimal 100.000. Kalau enggak, ya kita yang bikin masalah. 2 anggota ormas lain ikut maju, memperlihatkan wajah sangar. Salah satu bahkan memainkan sebilah besi kecil seolah ingin menakut-nakuti. Beberapa orang sekitar hanya bisa melihat tanpa berani ikut campur. Mereka tahu, berurusan dengan Grip Jaya berarti cari masalah besar, namun berbeda dengan Ardi. Alih-alih terlihat takut, ekspresi wajahnya tetap datar. Ia menghela napas panjang, mencoba memberi peringatan dengan tenang. Kalian tahu nggak, apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum? Ini namanya pemalakan. Jangan main-main seperti ini. Saya kasih kesempatan, pergi sekarang juga sebelum terlambat. Ucapan itu justru membuat ketiga pria ormas tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Denger nggak lo? Dia ngajarin kita hukum. Why? Lu pikir lu siapa? Polisi? Jaksa? Atau presiden? Sindir salah satunya, pria yang membawa besi mendekat lebih agresif. Udah, gak usah banyak bacot. Keluarin duit kalau nggak mau kepala lu yang pecah. Ardi masih berusaha menahan diri. Sebagai prajurit, ia tahu betul aturan untuk tidak sembarangan menggunakan kekerasan. Namun, tatapannya makin tajam, menunjukkan bahwa ia tidak bisa dipermainkan begitu saja. Beberapa warga yang mengintip dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Waduh, kasihan tuh orang, bisa-bisa habis digebukin kalau nolak. Grip Jaya nggak kenal ampun. Namun, mereka tidak tahu bahwa pria yang sedang mereka khawatirkan itu bukan orang biasa. Di balik ketenangannya, tersimpan kemampuan bela diri tingkat tinggi dan pengalaman medan tempur yang tidak dimiliki sembarang orang. Ardi menatap lurus ke arah ketiga pria ormas itu, lalu berkata pelan namun tegas, "Kalau kalian masih maksa, jangan salahkan saya kalau ada yang menyesal di sini." Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Namun bukannya mundur,
Salah satu anggota Grip Jaya justru berteriak lantang, memanggil kawan-kawannya yang lain yang sedang duduk tak jauh dari situ. Bro, sini. Ada orang sok jagoan nih berani nantang kita. Sekitar 6 orang tambahan langsung berdiri dan mendekat, membuat jumlah mereka kini hampir 10 orang. Jalanan mendadak riuh, orang-orang mulai menyingkir, takut terjadi keributan besar di tengah lingkaran ormas yang semakin banyak itu. Kapten Ardi berdiri tegak tanpa rasa gentar. Sorot matanya sudah berubah, bukan lagi peringatan, tapi tanda bahwa ia siap jika situasi benar-benar memanas. Dan dari situlah, awal mula bentrokan yang tidak pernah mereka bayangkan akan pecah, dan membuat nama Grip Jaya malam itu tercoreng habis-habisan. Kerumunan orang mulai terbentuk di pinggir jalan. Sopir-sopir truk menepi, pedagang kecil buru-buru menutup lapaknya, dan warga sekitar hanya bisa menonton dari jauh dengan wajah cemas. Mereka sudah terbiasa melihat Grip Jaya berulah, tapi kali ini berbeda. Ada seorang pria yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Why? Siapa lu berani-beraninya nantang Grip Jaya di sini?" teriak salah satu anggota ormas yang baru datang, sambil melipat tangannya di dada. Ardi tetap diam. Ia berdiri tegak, tubuhnya rileks, tapi mata elangnya menatap setiap gerakan lawan. Sebagai seorang perwira Kopassus, ia terbiasa menghadapi situasi jauh lebih berbahaya daripada sekadar belasan preman jalanan. Tapi satu hal yang ia benci, melihat orang-orang sipil dipalak dan diperlakukan semena-mena. Salah satu ormas mendorong dada Ardi dengan kasar. "Kalau nggak mau bayar, kita kerjain lu rame-rame. Jangan sok-sok jadi pahlawan di sini, Bang." Dorongan itu cukup kuat hingga membuat tubuh Ardi sedikit bergeser ke belakang. Namun ia tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. "Apa kalian yakin mau terusin ini?" Suaranya rendah, tapi jelas terdengar oleh semua orang. Jawaban mereka adalah tawa mengejek. "Hahaha. Yakinlah. Nih orang pasti orang daerah, gak tahu siapa kita. Cuma modal gedein badan, berani nantang ormas." Seketika, salah satu dari mereka mengayunkan tinju ke arah wajah Ardi. Namun gerakan itu terlalu lambat bagi seorang prajurit terlatih. Dengan sekali gesit, Ardi memiringkan kepala, menepis pukulan itu, lalu menekuk tangan lawannya ke belakang hingga terdengar bunyi kerak, membuat pria itu menjerit kesakitan. "Arg! Tangan gue!" Semua yang melihat sontak terdiam. Anggota Grip Jaya lain yang tadinya tertawa mendadak melongo. Mereka tidak menyangka pria itu bisa melumpuhkan temannya dalam hitungan detik, hanya dengan satu gerakan sederhana. Tapi bukannya kapok, amarah justru meledak. "Woi serbu! Hantam aja dia!" teriak salah satu dari mereka. 6 orang langsung maju bersamaan, mengeroyok dari segala arah. Tinju, tendangan, dan pukulan besi diarahkan ke tubuh Ardi. Namun, dengan refleks yang sudah terasah bertahun-tahun, Ardi bergerak lincah. Setiap pukulan yang datang ditepis atau dihindari, lalu dibalas dengan serangan cepat dan presisi. Satu tendangan memutar mengenai perut salah satu ormas hingga tubuhnya terhuyung ke belakang dan terjatuh menabrak motor yang diparkir. Satu pukulan siku mendarat tepat di rahang lawan lainnya, membuat pria itu roboh seketika dengan mulut berdarah. Sementara yang membawa besi kecil, tangannya berhasil ditangkap Ardi, lalu dipelintir hingga pria itu menjerit histeris sebelum dihantamkan ke kap mobil. Terdekat suasana semakin ricuh. Teriakan, dentuman tubuh jatuh, dan suara barang pecah membuat orang-orang sekitar semakin heboh. Sebagian warga berteriak-teriak menyemangati Ardi, meski mereka sendiri ketakutan. "Waduh, gila! Orang itu bukan orang biasa, bro," bisik seorang sopir truk. "Kayaknya dia tentara deh. Lihat gerakannya, terlatih banget," sahut yang lain dengan mata terbelalak. Namun anggota Grip Jaya yang tersisa tidak peduli.
Mereka merasa harga diri mereka diinjak, apalagi di depan umum. Seorang yang lebih besar badannya maju, wajahnya penuh tato. Lu udah kebangetan, berani bikin malu kita di wilayah kita sendiri. Gue habisin lu sekarang juga. Ia mengambil batang kayu besar dari pinggir jalan dan mengayunkannya ke arah kepala Ardi dengan tenaga penuh. Orang-orang menjerit ngeri, beberapa bahkan menutup mata, takut melihat darah berceceran. Namun lagi-lagi, Ardi membaca gerakan itu dengan sempurna. Dengan langkah cepat ia maju ke dalam jarak serangan, menahan kayu itu dengan kedua tangan, lalu menghantamkan lututnya ke perut pria bertato tersebut. Pria itu langsung terlipat, napasnya terhenti sesaat, dan Ardi menyikut tengkuknya hingga ia terkapar tak bergerak. Kini, hampir separuh dari anggota Grip Jaya yang tadi mengepung sudah tergeletak di tanah, meringis kesakitan. Beberapa mencoba bangun, tapi jalannya tertatih-tatih. Ardi berdiri di tengah mereka, dadanya naik turun, tapi wajahnya masih tenang. Saya sudah kasih peringatan. Kalian yang maksa. Kalau masih mau coba lagi, saya pastikan kalian gak bisa bangun besok. Kerumunan warga bersorak tertahan, sebagian masih syok melihat betapa cepatnya ormas yang biasanya ditakuti itu dibuat tak berdaya. Namun, dari kejauhan, beberapa anggota Grip Jaya lain yang jumlahnya lebih banyak mulai berdatangan. Ternyata mereka sudah memanggil bala bantuan lewat telepon. Waduh, gawat! Kayaknya makin banyak yang datang. Seru salah satu warga, kalau begini bisa-bisa rusuh besar. Tambah yang lain, Ardi menoleh sekilas, matanya menyipit. Ia tahu ini belum selesai. Justru yang lebih besar, baru akan dimulai. Kerumunan warga semakin riuh ketika terdengar suara deru motor dari kejauhan. Sekitar belasan motor mendekat, masing-masing ditunggangi dua orang berbadan besar dengan atribut ormas Grip Jaya. Mereka berteriak-teriak, membunyikan klakson, dan membawa balok kayu serta rantai besi. Jalanan yang tadinya padat langsung terhenti, pengendara menepi karena takut terseret keributan. Waduh! Mereka nambah orang lagi. Bisa lebih dari 20 sekarang. Bisik seorang pedagang gorengan sambil menyingkir membawa gerobaknya. Kalau sendiri MAH, bisa habis juga tuh orang, timpal seorang sopir truk, meski di wajahnya jelas terlihat ragu. Ia sendiri terkesima dengan kemampuan pria misterius itu. Kapten Ardi berdiri tegak di tengah jalan. Tubuhnya masih terlihat rileks walau dikepung banyak lawan. Mata tajamnya menyapu seluruh kerumunan ormas yang kini jumlahnya mencapai 20 lebih. Beberapa ormas yang tadi sudah terkapar masih meringis di tanah, menjadi saksi betapa pria ini bukan orang sembarangan. Salah satu ormas yang baru datang, berperawakan tinggi besar dengan kalung rantai emas di lehernya, maju ke depan. Dari raut wajahnya terlihat jelas dialah pimpinan kelompok itu. Namanya Jamal, sosok yang selama ini ditakuti warga karena kebrutalannya. "Woi!" teriak Jamal sambil menunjuk Ardi. "Siapa lu berani bikin malu Grip Jaya di tempat kita sendiri? Lu kira bisa seenaknya hajar anak-anak gua?" Ardi hanya menatap dingin. "Anak-anakmu duluan yang berbuat salah." Mereka memalak, mengancam, bahkan hampir melukai saya. Saya sudah peringatkan, tapi kalian keras kepala. Kalimat itu membuat wajah Jamal merah padam. "Jangan banyak alasan. Malam ini, lu bakal tahu akibatnya kalau main-main sama Grip Jaya." Sorak-sorai ormas langsung menggema. "Hajar! Hajar!" Sebagian mengayunkan balok ke udara, ada juga yang menghantamkan rantai ke tanah membuat suara berisik yang menggetarkan hati penonton. Namun Ardi tetap tak gentar. Ia tahu jumlah lawan kali ini jauh lebih banyak, tapi pengalaman di medan pertempuran membuatnya tidak panik. Ia menghitung cepat, 20 lebih lawan. Sebagian hanya mengandalkan otot dan keberanian massa.
Ia bisa mengendalikan situasi, asal tidak terpancing amarah. Beberapa warga yang menonton berbisik, "Gila, dia sendirian lawan 20 orang. Kayaknya bener, deh, dia tentara. Lihat sikapnya, tenang banget." Tapi kalau rame-rame begini, bisa bahaya juga buat dia. Ketika ketegangan mencapai puncaknya, Jamal mengangkat tangannya memberi aba-aba. Serbu. Puluhan ormas berlari ke arah Ardi serentak, seperti ombak hitam yang mengamuk. Jalanan bergemuruh oleh teriakan, langkah kaki, dan suara rantai berderik. Namun tepat sebelum serangan menghantam, Ardi melangkah maju dengan kecepatan mengejutkan. Ia menendang salah satu motor yang terparkir di samping jalan, membuatnya terjatuh dan menimpa dua orang ormas yang ikut maju. Seketika serangan pertama kacau. Dua ormas jatuh terseret motor, sementara Ardi langsung mengunci pergelangan tangan lawan yang membawa rantai, memutarnya hingga pria itu berteriak kesakitan, lalu menghantamnya dengan siku ke wajah. Bruk! Orang itu langsung roboh tak berdaya, yang lain tak tinggal diam. Balok kayu diayunkan dari belakang, tapi Ardi menunduk cepat dan menyapu kaki lawannya hingga pria itu jatuh tersungkur. Lalu, dengan gerakan refleks, ia menendang kayu tersebut jauh ke arah selokan. Satu demi satu serangan datang tanpa henti. Tapi setiap kali Ardi menangkis, tubuh lawan pasti terlempar atau roboh. Tangannya bergerak cepat, kadang menghantam, kadang mengunci. Tendangan dan pukulannya selalu tepat sasaran. Rahang, perut, dan titik-titik vital yang membuat lawan tak mampu berdiri lama. Waduh! Itu orang benar-benar gila. 5 orang langsung jatuh sekaligus. Seru seorang penonton yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun meskipun banyak yang tumbang, jumlah lawan masih terlalu banyak. Beberapa berhasil mengenai tubuh Ardi dengan pukulan dan tendangan. Satu hantaman balok sempat mengenai lengannya, membuatnya meringis sesaat. Tapi itu tidak menghentikan perlawanan. Ardi tahu ia harus menyudahi ini secepat mungkin. Kalau tidak, keributan bisa semakin besar, bahkan berisiko ada warga sipil terluka. Ia melirik sekeliling, memastikan orang-orang sudah cukup jauh menjauh dari arena. Sementara itu, Jamal yang sejak tadi hanya menonton mulai maju. Wajahnya penuh amarah melihat anak buahnya dihajar satu persatu. Cukup main-main. Gue sendiri yang turun tangan. Ormas-ormas lain langsung memberi jalan. Jamal menatap Ardi dengan penuh kebencian. Badannya yang tinggi besar membuatnya terlihat jauh lebih menyeramkan. Ardi menegakkan tubuh, napasnya sedikit berat, tapi matanya masih setajam semula. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Jalanan semakin lengang, semua orang menyingkir, menyisakan lingkaran besar di tengah jalan. Puluhan anggota Grip Jaya yang masih mampu berdiri mundur ke pinggir, memberi ruang bagi duel antara sang pimpinan, Jamal, melawan pria misterius yang sudah melumpuhkan belasan orang mereka, Kapten Ardi, sorak-sorai dan teriakan menggema. Warga sekitar masih bertahan menonton dari jauh. Rasa takut bercampur penasaran membuat mereka enggan pulang. "Woi, Jamal, habisin dia. Biar tahu rasa berani nantang Grip Jaya." Jamal melangkah perlahan ke depan. Tubuhnya besar, berotot, penuh tato. Setiap langkahnya menimbulkan aura intimidasi. Di tangannya, ia menggenggam rantai besi yang berkilat terkena cahaya lampu jalan, sementara Ardi berdiri tegak, kedua tangannya mengepal. Wajahnya serius, tubuhnya sedikit condong ke depan, postur siap tempur. Luka kecil di lengannya tidak mengurangi sedikit pun wibawa dan ketegasannya. Ada banyak orang sipil yang jadi korban ulah kalian. Suara Ardi rendah namun tegas. Sudah waktunya ada yang menghentikan kalian. Jamal hanya menyeringai sinis. Lu sendirian mau ngadepin Grip Jaya?
Lu pikir siapa lu? Hah? Tentara? Polisi? Superhero? Ardi tidak menjawab. Hanya sorot matanya yang berbicara. Tajam, dingin, dan penuh keyakinan. Pertarungan dimulai. Jamal berteriak lantang lalu menghantamkan rantai besinya ke arah Ardi. Suara serak memecah udara. Namun Ardi sigap, ia menunduk, lalu bergerak maju mendekati tubuh lawannya. Dengan refleks cepat, ia menahan tangan Jamal, lalu menendang kakinya. Jamal sempat terhuyung, tapi tubuhnya yang besar membuatnya tidak mudah tumbang. Ia membalas dengan pukulan keras ke arah wajah Ardi. Tinju itu mengenai pipi Ardi, membuatnya sedikit terhuyung. Sorak ormas pun bergemuruh, hajar terus, Bang Jamal. Sekali pukul langsung ambruk dia. Namun Ardi cepat pulih. Ia menyeka sedikit darah di sudut bibirnya, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan dingin. Seolah pukulan itu hanya memancingnya untuk lebih serius. Pertarungan berubah menjadi duel sengit. Pukulan demi pukulan dilontarkan Jamal, masing-masing dengan tenaga besar. Tapi Ardi selalu berhasil menghindar, atau menangkis dengan teknik efisien. Sebaliknya, serangan balasan Ardi selalu mengenai titik lemah. Pukulan telak ke ulu hati, tendangan keras ke lutut, hingga sikutan ke rahang. Tubuh Jamal mulai goyah, napasnya tersengal, tapi amarah membuatnya terus maju. Ia berusaha menghantamkan rantai besi lagi. Kali ini diarahkan ke kepala Ardi, namun di detik terakhir, Ardi menangkap rantai itu dengan kedua tangan, memutarnya, lalu menarik tubuh Jamal mendekat. Dengan sekali gerakan memutar, Ardi mengunci lengan lawannya dan menghantamkan sikunya ke wajah Jamal. Duak! Darah segar memancar dari hidung Jamal. Ia menjerit, tapi Ardi belum berhenti. Dengan tenaga penuh, Ardi menghantamkan tendangan ke dada Jamal. Tubuh besar itu terhempas ke belakang, jatuh terbanting ke aspal dengan suara keras. Kemenangan Ardi hening. Semua orang terdiam. Puluhan anggota Grip Jaya yang tadinya berteriak kini bungkam. Mata mereka melebar melihat pemimpin mereka sendiri terkapar tak berdaya. Jamal berusaha bangkit, namun tubuhnya lemah. Ardi mendekat, menatapnya dari atas dengan sorot tegas. Aku sudah bilang. Suara Ardi rendah namun menggelegar, jangan main-main dengan orang yang kalian kira lemah. Kalian pikir bisa seenaknya memalak rakyat kecil? Tidak selama ada yang berani berdiri melawan kalian. Ardi menendang rantai besi menjauh, lalu menunduk sebentar, memberi kesempatan Jamal untuk menyadari kekalahannya. Warga sekitar akhirnya bersorak riuh. Hidup Bang! Hajar terus preman-preman itu. Wai, ormas! Kapok nggak lo sekarang? Beberapa anggota Grip Jaya yang tersisa panik. Ada yang mencoba kabur dengan motornya, ada pula yang hanya menunduk ketakutan. Ardi berdiri tegak di tengah jalan. Dadanya naik turun karena lelah, tapi auranya tetap tegas. Ia menoleh ke warga yang menonton. Jangan takut lagi. Mereka tidak lebih kuat dari keberanian kalian melawan ketidakadilan. Tak lama kemudian, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Rupanya beberapa warga sempat melapor saat keributan terjadi. Melihat itu, ormas-ormas yang tersisa langsung lari tunggang langgang, meninggalkan pemimpin mereka yang masih tergeletak. Saat polisi tiba, mereka terkejut melihat pemandangan. Belasan anggota ormas terkapar, motor berserakan, dan seorang pria tegap berdiri dengan wajah tenang. Beberapa warga segera bersuara. Pak Polisi, dia yang nolongin kami. Dia yang hajar Grip Jaya sendirian. Ardi hanya tersenyum kecil, lalu memperlihatkan kartu identitas militernya. Polisi yang melihat langsung terperangah dan memberi hormat.
Siap, Kapten. Tanpa banyak bicara, Ardi meninggalkan lokasi, melangkah tenang menuju mobilnya. Suasana masih riuh, warga bersorak memberi penghormatan. Nama Grip Jaya malam itu runtuh. Dari yang biasanya ditakuti, kini menjadi bahan ejekan, dan sejak saat itu, cerita tentang seorang pria misterius yang sendirian melumpuhkan puluhan anggota ormas arogan menyebar cepat di kalangan warga. Akhir cerita ormas Grip Jaya kehilangan wibawanya. Warga mulai berani melawan pemalakan, karena mereka tahu ada sosok-sosok yang akan selalu berdiri di pihak rakyat kecil, sementara Ardi kembali ke kehidupannya sebagai prajurit, tanpa mencari nama atau popularitas. Baginya, itu hanyalah bagian dari sumpahnya. Berjuang demi rakyat, melawan siapapun yang menindas.